Perang Salib pertama merupakan pemicu atau awal dari Perang Salib yang akan berlangsung selama ratusan tahun kemudian. Perang ini dimulai ketika bangsa Eropa Barat melakukan ekspedisi militer yang bertujuan untuk mendapatkan kembali tanah suci yang sudah ditaklukkan kaum muslim berabad-abad yang lalu. Sebenarnya akar permasalahan dari perang ini tidak hanya terletak pada agama, tetapi juga karena masalah kondisi ekonomi Eropa yang tidak cukup baik kala itu. Sejak dicetuskannya himbauan untuk Perang Salib, para kesatria, petani, dan rakyat biasa dari banyak negara di Eropa Barat melakukan perjalanan darat dan laut menuju kota Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, para tentara salib melancarkan serangan ke kota tersebut dan berhasil merebutnya pada bulan Juli tahun 1099. Dan mereka juga mendirikan negara-negara Kristen, yaitu Kerajaan Yerusalem, County Tripoli, Kepangeranan Antiochia, dan County Edessa. Dan berikut ini adalah sejarah Perang Salib yang pertama selengkapnya. Pada tahun-tahun sebelum Perang Salib, sebagian Eropa mengalami kekeringan yang membuat orang kehilangan kepercayaan dalam segala hal. Ditambah lagi, wilayah kerajaan Kristen Eropa di cekungan Mediterania telah jatuh di bawah kendali kaum muslim. Sehingga saat itu wilayah Eropa dikelilingi oleh kesultanan Islam dari timur sampai ke barat. Saat itu keadaan kaum muslim di timur hidup dalam kemakmuran, sedangkan Eropa telah jatuh ke dalam kemiskinan dan konflik. Sebagian besar orang Eropa pada abad ke-11 hidup dalam kemiskinan, ditambah dengan perang dan konflik antar kesatria yang sering terjadi. Sedangkan di sisi lain Mediterania, terdapat dunia muslim yang makmur dan kaya akan budaya. Tapi di balik kemakmuran tersebut, tersembunyi kerapuhan karena adanya perpecahan politik dan agama yang cukup serius. Salah satu contohnya seperti Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh para khalifah yang menjadi boneka dari menteri atau komandan militernya sejak pertengahan abad ke-9. Di masa ini, Kesultanan Muslim Saljuk Turki mulai memperluas kerajaan mereka ke segala arah, dan ekspansi paling besar terjadi di Asia Kecil saat melawan Kekaisaran Bizantium Kristen. Dan setelah pertempuran Manzikert di tahun 1071, Saljuk mengarah lebih dekat ke Konstantinopel, dan mereka menjadikan Kaisar Bizantium yakni Romanus Diogenes IV sebagai tawanan. Lalu penggantinya, Kaisar Alexios Komnenos meminta bantuan ke Eropa Barat. Kemudian Paus Gregorius VII melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna untuk mewujudkan mimpinya mengendalikan gereja makam suci dan mengumpulkan semua kekuatan militer negara-negara Eropa di bawah komando kepausan untuk kampanye militer yang ia sebut sebagai proyek Tuhan. Menurut pendapat Zubaida Atta, seorang profesor sejarah di Universitas Helwan, Paus Gregory inilah yang memiliki gagasan tentang perang suci. Dialah yang mempunyai ide melakukan kampanye militer ke timur untuk merebut kembali makam Yesus Kristus dari tangan orang-orang muslim. Dan ketika Paus Gregorius wafat pada tahun 1085 sebelum mewujudkan gagasannya, penggantinya Paus Urbanus II mengambil alih gagasan Perang Salib tersebut. Pada tanggal 27 November tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib ketika ia berpidato di Prancis. Pesannya itu ditujukan khusus kepada para kesatria, dan ia berkata kalau para prajurit yang ikut dalam perjuangan ini, semua dosa mereka akan dihapuskan, dan jiwa mereka akan menuai pahala yang tak terhitung di kehidupan selanjutnya. Urban II memulai tur pengabarannya di Prancis di tahun 1095 sampai 1096 Masehi untuk merekrut tentara salib. Ketika berpidato, ia bercerita dengan cerita yang ia bumbui dengan kisah-kisah yang dilebih-lebihkan tentang bagaimana kondisi pada saat itu. Seperti monumen-monumen Kristen sudah dinodai dan orang-orang Kristen telah dianiaya dan disiksa. Lalu kedutaan dan surat dikirim ke semua gereja dan susunan Kristen untuk merekrut prajurit. Setelah itu, masyarakat dihimbau untuk memikul salib, kemudian bersumpah untuk menjadi seorang tentara salib, dan himbauan ini pun sukses besar. Di sisi lain, Muslim Saljuk sedang mengalami masalah internal, lalu dalam konflik dengan musuh bebuyutan mereka, Syiah Fatimiyah yang berbasis di Mesir. Muslim Sunni Saljuk telah merebut Yerusalem dari Fatimiyah. Kemudian Yerusalem berhasil direbut kembali oleh dinasti Fatimiyah hanya beberapa bulan sebelum tentara salib tiba. Di Eropa, setelah himbauan perang salib dikumandangkan, banyak orang yang bukan termasuk seorang kesatria bersemangat untuk berperang ke Yerusalem. Sehingga gelombang pasukan pertama pun terbentuk. Sebenarnya kelompok ini tidak terlalu kuat karena terdiri dari tentara rakyat dan campuran dari kesatria yang kurang profesional. Mereka dipimpin oleh Peter de Hermit, sang pendeta, dan kesatria Walter de Penniless. Sementara itu, kelompok tentara salib yang kedua juga telah terbentuk, tapi mereka juga sama-sama kurang profesional. Kelompok ini dipimpin oleh Count Emico dari Leningen. Kemudian mereka tiba di Konstantinopel pada awal musim panas di tahun 1096 Masehi untuk singgah.
Setelah itu, mereka segera dikirim oleh Kaisar Alexios ke Asia Kecil, tapi mereka disergap dan berhasil dihancurkan di dekat Nisea oleh tentara Seljuk yang dipimpin oleh Kilich Arslan I pada tanggal 21 Oktober tahun 1096 Masehi. Sebenarnya pasukan ini bukanlah pasukan yang diinginkan oleh Alexios atau Paus Urbanus II. Pada musim panas tahun 1096, kekuatan yang jauh lebih kuat, lebih besar, dan lebih terorganisir berkumpul dan mulai menuju ke timur. Tentara inilah yang dimaksud oleh Paus Urbanus II. Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsawan Eropa. Lalu pada akhir tahun 1096, tentara Eropa tersebut sudah sampai di ibukota Bizantium, Konstantinopel. Tentara salib itu bersumpah setia kepada Kaisar Bizantium, Alexios Komnenos, dan berjanji untuk mengembalikan tanah yang sudah diambil oleh Kesultanan Seljuk. Kesepakatan seperti ini memang diperlukan agar mereka diberi izin untuk melanjutkan perjalanan ke timur. Setelah melintasi Bosporus, tentara salib menuju ke ibu kota Seljuk di Asia Kecil, yakni kota Nisea. Dan sesuai dengan sumpah mereka kepada Kaisar, kota Nisea dikembalikan ke Bizantium setelah mereka menaklukkannya. Tetapi ketika tentara salib melanjutkan kampanye mereka di Asia Kecil, tugas suci mereka merebut Yerusalem terhenti untuk sementara, karena beberapa bagian pasukan memutar menuju ke kota Edessa. Penaklukan Edessa ini menjadi bukti penyelewangan dari tujuan mereka, karena kota Edessa tidak searah dengan Yerusalem dan di dalamnya tidak ada situs-situs Kristen. Namun, tentara utama bergerak menuju ke Antiokhia, sebuah kota yang dijuluki tempat lahir Kristen, karena istilah Kristen pertama kali berasal dari sana. Pada bulan Juli tahun 1098, Antiokhia berhasil direbut dan mereka melanggar sumpah mereka kepada Kaisar Bizantium. Karena seharusnya Antiokhia dikembalikan ke Bizantium, tapi mereka mengangkat Bohemond the Norman, seorang pangeran dari Taranto, untuk memerintah di sana. Setelah Antiokhia, pasukan itu akhirnya menuju ke selatan untuk menyelesaikan tujuan utama mereka, yakni menaklukkan Yerusalem. Pada bulan Desember tahun 1098 Masehi, tentara salib mulai bergerak menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, mereka merebut beberapa kota pelabuhan di Suriah, dan mereka akhirnya tiba di Yerusalem pada tanggal 7 Juni tahun 1099 Masehi. Dari pasukan besar yang telah meninggalkan Eropa, kini hanya tersisa sekitar 1.300 kesatria dan sekitar 12.500 infanteri. Yerusalem dilindungi oleh tembok besar yang dilengkapi dengan kombinasi parit dan tebing, sehingga kota ini memiliki pertahanan militer yang tangguh. Untungnya, sejumlah kapal Genoa tiba di saat yang tepat dengan membawa kayu, dan kayu tersebut digunakan untuk membuat menara pengepungan, ketapel, dan pendobrak. Kemudian pada pertengahan Juli, Godfrey dari Boulogne memutuskan untuk memulai menyerang di bagian dinding yang lebih lemah, dan setelah melewati pertempuran yang berat, tentara salib berhasil menaklukkan Yerusalem pada tanggal 15 Juli tahun 1099 Masehi. Lalu mereka pun memulai pembantaian. Mereka membunuh orang di jalan, di rumah, dan di gang. Sangat sulit bagi tentara salib untuk membedakan antara penduduk lokal Kristen, Muslim, dan Yahudi, karena mereka semua tampak sama bagi mereka. Mereka semua tampak seperti orang Arab. Dan sebuah sumber Muslim kontemporer menyebutkan kalau 3.000 penduduk kota telah terbantai. Lalu dalam sebulan, pasukan Mesir yang besar tiba untuk merebut kembali kota itu, tetapi mereka berhasil dikalahkan di Askalon. Saat ini Yerusalem pun telah berada di tangan orang Kristen. Lalu Godfrey of Boulogne, pahlawan pengepungan, dijadikan raja di Yerusalem. Di Italia, Paus Urbanus II telah meninggal pada tanggal 29 Juli tahun 1099 Masehi, tanpa mengetahui keberhasilan perang salibnya.